Halo, sobat Arja di mana berada. Selamat malam, selamat petang dan selamat pagi buat sobat-sobat Arja yang berada di mana pun kalian berada. Semoga disehatkan badan, dimurahkan rezeki dan selalu menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Oke. Kali ini kita tidak sendiri. Kali ini kita bakal ditemani oleh sang dokter legend di Arja Dental Office tentunya. Langsung saja kita sambut dengan meriah, tepuk tangan semuanya buat Dr. Arif Eko Rahmansyah. Luk. Cuk. Krak. Iau. Perkenalkan diri dulu dok. Siapa tahu nih pada sobat-sobat Arja belum kenal sama Dr. Sobat Arif. Arza yang nggak kenal saya main ke sini ya, ke klinik Arza saja. Oke. Gimana kabarnya dok malam ini dok? Sedikit capek, sedikit batuk. Nanti kalau kita ngobrol ada batuk-batuknya ya, begitulah kondisi saya. Nah begitu guys ya. Kita bahas tentang seputar tarif harga aja dok di Banjarbaru tentunya. Yang pertama yang saya mau tanyakan adalah mungkin dari sobat-sobat Arja muncul juga nih pertanyaan dari sobat-sobat Arja tapi nggak bisa menanyakan langsung nih ke dokter nih. Nah, Kenapa nggak bisa? mungkin belum kenal sama dokternya Ya kan atau nanya nggak harus sama dokternya toh. oh iya Nah, lagi. iya kan. Nah, ya. Boleh kalian kalau mau tanya-tanya masalah klinik gigi atau masalah perawatan seputar gigi tentunya bisa langsung DM Instagram kami @arjadentaloffice.bjb. Pertanyaan pertama dok, kenapa range perawatan di klinik itu beda-beda dok? Setiap kliniknya beda-beda dok. Kenapa nggak sama gitu semuanya? Kalau itu tanyakan sama yang punya klinik lain aja. Kok nggak mau sama di Arza kan gitu? Boleh dijelaskan dok sedikit dok? Ya. Patokan harga tuh dari mana dok? Intinya tuh begini, kalau orang jualan ya kan, orang jualan untuk bisa menentukan tarif cost-nya itu ya tergantung dari ya harga bahan yang dipakai gimana, terus ada operasional yang harus dikeluarkan, terus ada jasa yang harus dibayarkan, maka ketemulah harga segitu. Terus kalau ditanya harga antara klinik A dengan B dengan C kok harganya beda-beda, ya berarti mereka punya bahan yang berbeda-beda, dengan harga belinya beda maka harga jualnya juga berbeda gitu. Oke, nah sobat bisa disimak ya sobat ya, karena setiap klinik gigi itu beda-beda tarifnya tergantung bahan yang dipakai apa, terus dari skillnya juga gimana. Nah itu salah satu pertimbangan juga atau range harga dari setiap kliniknya beda-beda, tidak bisa disamain ya sobat. Nah dok, bener nggak sih dok perawatan gigi itu selalu mahal dari sudut pandang dokter nih? Kalau dari sudut pandang sebagai seorang dokter, gak ada yang mahal. Semua itu masih terjangkau ya. Kenapa masih bilang terjangkau ya? Karena kalau kita membandingkannya dengan harga luar negeri gitu ya, di Eropa yang jelas bahwa bahan alat dan bahan kedokteran gigi itu sumbernya semua tuh dari sana. Rata-rata di Indonesia itu nggak ada lah yang ini produk Indonesia, pasti semua tuh rata-rata tuh impor gitu. Ibaratnya ini kita beli barang bahan tambal aja misalnya itu Iya. dari Jerman. Nah harga di Jerman aja sekali nambal itu bisa mungkin harganya itu 1 juta yang logikanya diproduksinya di Jerman. Dipakai Kemudian di Indonesia ya kan? dipakai di Jerman, harganya di Jerman tuh 1 juta. Iya. Terus di Indonesia kita tambal 300 sampai 500 masih dibilang mahal. Padahal kita belinya tuh impor gitu. Ya jadi perspektif dibilang mahal itu ya relatif sih. Mungkin bagi orang dengan yang pendapatan gak banyak ya akan merasa itu mahal. Tapi pada saat anggota-anggota dewan, menteri ya kan, atau pejabat-pejabat yang hari ini mencari duit 10 juta aja gampang gitu. Ya kalau nambal cuma 300-500 ribu ya murah lah bro. Kan? Iya itu murah gitu. Nah terus apa sih dok yang bikin perawatan itu jadi mahal?
Ya sebenarnya kayak kembali lagi tadi ya, kan tadi aku bilang mahal itu adalah relatif. Terus kalau pertanyaannya apa yang buat jadi mahal, ya sebenarnya ya bahan tadi, lebih diutamakan di bahan. Di bahannya dok ya. Iya, secara logika kalau kliniknya lebih canggih, alat-alatnya lebih canggih, lebih modern yang harga alatnya puluhan juta atau ratusan juta dengan klinik atau praktekan pribadi yang menambal ala kadarnya, ya pasti harganya juga berbeda lah. Iya betul, bisa disimak sih. Tapi konteksnya adalah kayak kenapa masyarakat itu banyak menilai bahwa kalau ke dokter itu pasti mahal gitu. Ya tanyakan pada masyarakat berarti ya kan. Nah untuk Sobat Arza itu sebenarnya bisa menilai nggak sih? Maksudnya ini kami sebagai seorang yang mempunyai fasilitas kesehatan terutama di bidang klinik gigi, itu kembali menanyakan kepada masyarakat apakah sebenarnya perawatan gigi itu relatif mahal gitu. Nah kalau misalnya dirasa bahwa perawatan itu harusnya murah, ya berarti akan ada kualitas yang lebih rendah daripada yang sekarang dilakukan. Iya. Itu secara logika kalau pinginnya murah, ya kan. Contoh misalnya harga tambalan yang kita pakai itu sekali kita beli misalnya 1,2 juta. Sehingga kita menentukan tarif harganya 300 atau 500. Nah, maksudnya 1,2 tadi itu kan untuk beberapa kali pakai gitu. Terus pada saat di tarif 300 atau 500 merasa itu paling itu mahal gitu misalnya. Berarti kan mau nggak mau kita nggak bisa dong pakai bahan tambal yang harga 1,2. Kita harus pakai bahan tambal yang harga 200.000 misalnya. Tapi semua orang tahu kan ada harga pasti ada kualitas. Betul. Ini masalah dari produk awalnya. Maksudnya bahan awal yang kita belikan. Iya. Akhirnya bahan awal yang kita pakai ini ya berpengaruh terhadap apa yang kita bisa berikan harga jasanya gitu betul. maksudnya. Paham. Tapi kalau misalnya masyarakat menganggap bahwa itu mahal, ya mungkin masih banyak alternatif pilihan ke perawatan yang lebih murah. Maksudnya gimana ya? Coba ke BPJS. Oh iya ada BPJS. Asuransi bisa juga ya. Atau ikut asuransi ya. Tapi asuransi kan tetap membayar sebenarnya. Iya. Tiap bulan kan tetap membayar gitu. Sekarang saya selalu mengibaratkan itu seperti kendaraan. Sebuah sepeda motor atau sebuah mobil. Di mana setiap hari motor dan mobil ini dipakai terus, kita pakai terus lah. Gigi setiap hari kita pakai, nggak mungkin lah 1 bulan berhenti makan, itu nggak mungkin. Iya lagi. Setiap hari. Iya lagi. Ya kan setiap hari kan dipakai, iya kan. Berarti kalau setiap hari dipakai, ya berarti harus juga diservis kan gitu logikanya. Betul. Nah pada saat tiba-tiba nih motor akinya habis atau bensinnya habis, harus diisi bensinnya. berarti kan harus diisi. Atau olinya habis berarti harus diperbaiki, diisi lah. Tapi yang terjadi pada saat ada kerusakan dibiarkan aja. Ya udah tetap aja pakai. Akhirnya yang awalnya motor ini suaranya enak, nggak ada suaranya kan. Motor enak tuh nggak ada suaranya. Tahu-tahu ada suara gitu. Terus tahu-tahu mulai berasap. Yang dianggap, keren motorku berasap, padahal itu menuju kehancuran gitu ya kan. Iya. Sampai pada akhirnya motor ini setiap direm tuh ngok gitu kan. Di gas dikit kok jadi kuda. Nah akhirnya pada saat dibawa ke bengkel, setelah pemakaian motor tadi selama kurang lebih mungkin 1 tahun, akhirnya dibawa ke bengkel, ternyata dikasih tahu sama mekaniknya, mesinnya harus diganti katanya. ini yang rusak A, yang rusak B, yang rusak C, komplikasi yang rusak D. ya. Nah, akhirnya biayanya juga banyak. Nah sama seperti di dalam rongga mulut, begitu lubang kecil masih dibiarkan, nggak apa-apa kok, nggak sakit. Yang secara logika kalau waktu itu dia datang ke dokter tambal 200.000 selesai. Tapi nggak apa-apa kok, nggak sakit ya kan. Kemudian 4 bulan kemudian kok kebetulan yang tadinya lubangnya kecil, lubangnya jadi besar. Terus giginya itu sakit. Terus sakit. Nggak apa-apa kok, sakit masih bisa tahan. Sakit itu masih bisa tahan, nggak apa-apa, iya kan. Dibiarkan lagi. Kemudian 2 bulan lagi baru datang setelah
hitungannya 6 bulan kemudian datang lah kok ternyata mukanya besar sebelah. Nah, jadi buat sobat-sobat Arja nih, kalau misalkan gigi sobat-sobat Arja berlubang, meskipun kecil itu langsung aja ke dokter gigi, konsul lah minimal. Konsultasi sama dokternya nih baiknya seperti apa, dirawat atau gimana ya kan? Iya, tapi tadi saya belum selesai. Ya belum selesai. lanjut. Jadi pada saat akhirnya itu bengkak ya kan, namanya itu abses. Iya. Abses ternyata giginya nggak bisa dirawat. Betul. Harus dicabut ya kan. Dicabut yang kemarin kok ditambal 200 dicabut jadi 350. Nggak apa-apa kok, cuman serisi 150.000. Ternyata setelah dicabut kok nggak enak dipakai makan. Harusnya dibikinkan gigi tiruan kata dokternya. Gigi tiruannya bikinnya implan. Harganya 20 juta baru garuk-garuk. Kenapa nggak dari kemarin dirawat lah? Iya kan? Iya. Nah itu jadi inti dari cerita tadi. Kalau berhubungan dengan kerusakannya makin sedikit, ya biayanya juga kan lebih sedikit. Tapi kalau kerusakannya banyak, ya otomatis biayanya juga akan lebih banyak. Gitu loh. Iya. Nah jadi ingat ya sobat, gigi itu ibarat motor. Ya motor kan ada yang bergigi, ada yang metik. Kalau kamu nggak rawat nanti gigimu jadi metik. Tanpa gigi guys. Nah itu guys. Ya kalau kamu metik nggak pasti, aku jamin nggak bakal kamu pilih makanan yang bertekstur, pasti tiap hari bubur kayak gitu. Bubur langsung telen. Iya. Nah begitu ya sobat, penjelasan dari dokter Aib tadi, gigi itu berat motor. Jadi kalau misalkan ada kerusakan sedikit tuh lebih baik diperbaiki segera. Jangan sampai menunggu rusaknya itu tambah parah. Nanti perawatannya juga bakal panjang dan tentunya tarifnya juga bakal ngeri sedap. Bikin garau-garau kepala kata dokter Aib tadi. Nah dok, kalau misalkan di Arja sendiri dok, biaya yang menggunakan range harga, contoh aja misalkan scaling. Scaling kita dari 300.000 sampai 500.000. Scaling itu apa? Scaling itu pembersihan kerang gigi guys. Okay. Jadi bagi sobat yang tidak tahu scaling itu pembersihan kerang gigi guys ya. Nah ada juga tambal gigi. Range-nya dari 300.000 sampai 500.000. Nah yang menentukan range harga itu gimana dok? Jadi range harga yang terjadi itu ya tergantung dari seberapa besar kerusakan. Nah kalau di Arja itu orang yang datang dengan lubang yang kecil dan lubang yang besar ya otomatis harganya juga berbeda. Atau misalnya lubangnya kecil tapi hasil tambalannya bagus, perfect, natural, rapi, itu harganya juga berbeda. Karena kalau di Arja sendiri pun itu juga mengutamakan ke estetika, sehingga pada saat ada hasil tambalan yang bagus, maka ya harganya juga akan bagus. Dan di Arja pun dengan harga segitu berani memberikan garansi. Keren ya Arja dok? Ya enggak juga sih. Cuman kalau menurut saya mungkin dibandingkan dengan, ya nggak usah dibandingin ya. Maksudnya kalau melihat selama ini jarang ada klinik gigi yang berani memberikan garansikan perawatannya gitu. Apalagi gratis dok, jarang sekali ya dok ya. Ya garansi ya gratis. Gitu ya garansi gratis. Nah kalau misalkan sobat-sobat Arja nih dok, nanya tapi nggak punya uang nih dok, mau pasang behel. Contoh nih, gak punya uang. Ya itu sama kayak misalnya saya mau sekolah pilot tapi uangnya cuma 10.000. Bingung juga sih jawabnya. Sebenarnya kalau datang misalnya dok mau apa nih? Mau scaling apa mau tambal? Mau pasang orto dok. Oh mau pasang behel tapi gak punya uang. Ya, tapi karena dia tadi tidak memiliki uang, jadi dia kepikiran untuk pasang di salon dok. Nah gimana cara kita supaya pasien itu atau masyarakat lain itu aware dengan perawatan tersebut? Ya intinya itu satu, pada saat mau pasang behel niatnya itu mau untuk perawatan atau mau buat gaya-gayaan. Kalau misalnya niatnya mau buat perawatan ya salon bukan solusinya. Salon gak bisa ngerawat gitu. Salon cuman bisa buat gaya-gayaan. Nah, terus bisa kontrolnya dok. Ya terus tadi kan bilangnya nggak punya uang tapi ke salon, berarti ya salon tuh bisa memberikan benar-benar free ya kan.
Iya. Nah masalahnya adalah ya dokter juga perlu Analisis. bukan analisis, dokter juga perlu mengeluarkan uang untuk bisa beli bracketnya. Kalau kamu nggak punya uang, bracketnya mau dibeli dari mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dokter untuk bisa merawat gigimu yang bertahun-tahun ini butuh sekolah selama 5 tahun misalnya. Selama sekolah 5 tahun ada kos, ada biaya yang juga dikeluarkan. Maka ada harga jasa. Nah jasa yang tadi yang nggak bisa ditentukan range harganya itu antara jasa dokter A dengan dokter B itu mungkin bisa berbeda. Tergantung ya dari masing-masing yang memberikan harganya itu berapa. Mungkin ibaratnya karena menjual jasa nih sama seperti seorang fotografer, ya kan? Antara fotografer yang satu dengan yang kedua, mungkin harganya bisa beda. Betul. Karena pengalamannya dia yang pertama mungkin dia moto selama 10 tahun, yang satu moto 20 tahun, lika-liku yang dia hadapi selama ini, terus dia juga mengeluarkan uang untuk bisa belajar, upgrade ilmu, ikut seminar sana sini. Itu kan juga termasuk cost dalam hidupnya yang dia hitung sehingga sekarang saya memberikan value bahwa jasa saya untuk bisa masang kawat gigi nominalnya sekian. Yang itu yang nggak bisa dihitung dari mana dapatnya sebenarnya. Betul. Tapi kalau bicara bahwa ini mahal, ini murah, semua adalah relatif. Semua dikembalikan lagi ke pasien. Pasien ya dianggap masyarakat yang cerdas. Zaman sekarang ada Google kok, zaman sekarang ada TikTok kok gitu. Bisa mencari ilmu yang bisa kita lihat, tinggal sekedar ngetik. Kalau sekarang males di WA itu loh pakai Meta itu juga bisa. Kenapa kok behel mahal? Ketik aja pasti muncul. Aku ada cerita dok. Jadi temanku kan ada di salah satu kota kan dok. Ternyata di dalam satu kota itu klinik 1 dan klinik 2 itu kayak perang harga gitu dok. Nah dari sudut pandang Pian sebagai dokter gigi, itu gimana dok dengan perang harga klinik 1 dan klinik kedua? Ya ini kemarin tuh sangat berhubungan dengan postingannya dokter gigi Nasrul, ya kan? Ada dokter gigi hits lah di Instagram namanya dokter gigi Nasrul Oke. Itu membahas bahwa ada price war namanya. Price war itu adalah perang harga. Kenapa bisa terjadi perang harga di sebuah kota yang notabene itu makin hari itu makin promo dengan harga yang gila-gilaannya. Makin lama makin turun, makin lama makin turun, makin lama makin turun. Nah, analisa terbesar pada saat ini yang pertama itu adalah satu, bahwa sebegitu banyaknya dokter gigi di dalam sebuah satu kota. Sehingga membuat persaingan menarik daya tarik terhadap pasien itu dengan cara menurunkan harga sebesar-besarnya. Nah, cuman kan pertanyaannya pada saat menurunkan harga, apakah diimbangi dengan kualitas perawatan atau kualitas alat bahan yang juga bagus? Ini kan akan jadi pertanyaan sebenarnya. Betul. Terus yang kedua, kenapa bisa terjadi perang harga? Ada kemungkinan ketidakpedean si dokter giginya. Iya. Aku nggak yakin bisa ngerjakan yang bagus. Jadi akhirnya dia turunkan aja harganya. Iya. Agar pasien tidak berespektasi tinggi ya kan? Ya nggak, ya dan juga pasien juga bisa belok ke dia gitu. Tapi ya dia tahu dengan ketidakpedean untuk menangani kasus-kasus yang expert yang bagus, ya udah dia kasih harga miring aja. Ya itu kemungkinan yang terjadi sehingga ada price war atau perang harga di suatu kota gitu. Apalagi ya mungkin bisa dilihat lah kalau harga perawatan zaman dulu di sini aja yang dokternya mungkin gak banyak, harganya itu bisa beda dengan yang sekarang yang dokternya itu makin banyak. Maka akan terjadi persaingan harga gitu. Nah tapi tetap semua dikembalikan lagi ke pasien. Biar pasien yang memilih, biar pasien yang menilai bahwa secara logika kalau kita berpikir ada harga, ada kualitas, ada barang, berarti dengan harga yang bagus nggak mungkin dong dengan kualitas yang jelek.
jelek. Logikanya kan begitu. Betul. Iya kan? Kalau misalnya di Arza berani memberikan harga bahwa misalnya pasang behel 20 juta lebih mahal daripada yang lain. Berarti secara berpikir ada apa kok yang lainnya di bawah 5 juta, kok di Arza 20 juta sendiri. Sebenarnya kan sudah jadi pertanyaan. Gitu. Betul. Ya kalau kita sendiri di klinik ya kita ngerasa bahwa kita selalu update terhadap semua alat dan bahan yang dipakai. Betul. Otomatis pada saat update ya kita juga selalu mengeluarkan uang setiap bulan mengupgrade bahan-bahan yang dipakai dan alat-alat yang dipakai. Betul. Maka otomatis ya ada tarif yang akhirnya bertambah di situ. Betul. Tapi sebenarnya kalau dibilang bertambah banget enggak juga. Dibilang lebih mahal daripada klinik lain enggak juga. Tapi kita berusaha untuk tetap upgrade, tetap memberikan memberi yang terbaik. Ya karena kita sadar bahwa pelayanan swasta yang paling bagus ya hanya bisa memberikan hasil akhir dan pelayanan yang benar-benar beda lah daripada yang lain. Betul. Tujuannya situ sih. Ya intinya kembali lagi kalau bicaranya masalah harga ya semua dikembalikan, dilihat lah mungkin sebagai pasien bisa memilih. Bisa merasakan bahwa kemarin saya perawatan di sana hasilnya seperti ini, harganya seperti ini. Sekarang saya perawatan di sini, harganya seperti ini, hasilnya seperti ini. Ya silahkan dinilai begitu maksudnya. Jadi ada harga, ada kualitas guys. Ya semuanya akan seperti itu ya. Sama kayak kita beli kaos saja ya kan. Kaos satu mereknya Matahari, satu H&M sama kaosnya yang satu 300.000, satu 50.000 ya 300.000 tetap orang ada yang beli. Kenapa kok tiap klinik ada harganya beda-beda? Ya tinggal pilih aja masyarakat. Kalau masyarakat merasa bahwa aku tetap memilih yang 600 karena dia sadar bahwa yang 600 itu memberikan kualitas yang lebih bagus daripada yang 100 misalnya atau 150 ya. Mohon maaf ya bukan menjelekkan tapi menurut saya pada saat menentukan tarif atau menentukan harga bahannya itu pasti juga jadi pertimbangan. Betul. Gitu loh maksudnya. Paham. Gak mungkin kan masa kita beli harga bracket harga 2 juta terus masang 500.000 aja. Ya gak mungkin lah. Pasti nombok lah kan gitu. Betul. Logikanya kan di situ. Bisa dipahami dok. Tapi ya intinya tuh permasalahan bahwa harga dibilang mahal itu sebenarnya adalah relatif gitu loh maksudnya. Ya tinggal disesuaikan saja dengan kemampuannya. Banyak kok pilihan klinik yang saya mampunya di sini. Ya sama kayak tadi saya tuh mampunya beli bajunya yang Matahari. Berarti saya akan menganggap bahwa Matahari itu sudah paling bagus. Itu kan gak masalah. Gitu loh maksudnya. Tapi kalau pertanyaannya kenapa masih ada orang yang mau beli di harga 300? Karena menurut dia mampu dan dia merasa yang 300 itu kualitasnya lebih bagus. Gitu maksudnya. Paham. Sudut pandangnya di situ. Nah kita kembali lagi ke tema yang stigma masyarakat terhadap perawatan gigi yang mahal. Relatif dibilang mahal ya kan. Nah kalau menurutmu sendiri bahwa kamu sebagai orang awam, misalnya kita bicara kamu sebagai orang awam, berobat gigi itu mahal apa enggak gitu misalnya? Enggak. Karena kenapa? Karena kamu mampu kan? Karena mampu. Dengan harga yang ada kamu masih mampu kan? Mau ke klinik A, ke klinik B, ke klinik C, ya rata-rata harganya juga segitu kan? Betul. Dan masih mampu kan? Masih mampu. Nah, ya berarti artinya kalau dibilang itu mahal ya enggak juga. Karena memang rata-rata ya memang harganya segitu. Iya, harga klinik gigi, perawatan gigi itu sama. Iya. Kurang lebih aja sama klinik satu klinik kedua. Ya, misalnya benar-benar dikatakan mahal. Menurutmu sekali tambal itu berapa? Mahal ya? Iya. 1 juta ke atas itu udah itu mahal. Nah berarti tinggal Sobat Arza aja menilai. Ada gak yang sekali datang tambal 1 juta lebih? Berarti itu udah masuk kategori mahal. Itu tambal loh ya. Itu tambal loh ya. Bukan perawatan saluran akar loh ya. Tambal tok. Iya. Karena kalau bicaranya perawatan saluran akar lain lagi. Nah perawatan saluran akar sendiri pun itu range-nya itu rata-rata tuh ya dari 500.000 mungkin sampai 3.500.000 atau 5 juta per gigi itu ada. Ada. Dan itu sesuatu yang wajar. Perawatan saluran akarnya aja loh ya, belum tambalnya, belum kerennya gitu. Iya. Tapi itu memang wajar karena dokter gigi spesialis ya juga
harganya ya kurang lebih seperti itu gitu. Ya, jadi buat sobat-sobat Arja nih, sebelum ke klinik gigi sebaiknya riset dulu atau tanya-tanya dulu nih ke Instagram klinik 1 dan klinik 2 mengenai tarif atau harganya. Nah, pasti mungkin ada perbedaan tapi tidak terlalu jauh. Kalau misalnya kita ke klinik gigi itu nggak kaget lagi dengan tarif perawatan giginya berapa. Jadi sudah menyiapkan uang di kantong masing-masing. Iya, tapi insya Allah harga yang diberikan itu bukan tarif yang mahal ya, emang segitu karena kita beli bahan aja impor. Iya, alatnya kita sekali mau tambal aja tuh berapa alat yang harus dikeluarkan. Masing-masing alat juga punya harga masing-masing. Betul. Ada alat yang juga yang sekali pakai harus buang. Iya kan nggak mungkin kalian mau yang bekas-bekas misalnya kayak gitu. Kayak misalnya saksian yang buat nyedot air ludah. Kan itu nggak mungkin habis pakai terus pasien berikutnya pakai lagi handscoon, sarung tangan kan sekali pakai buang gitu loh. Jadi ya memang ya harga segitu tuh emang normal saja gitu. Emang normal. Ya. Jadi stigma yang ke klinik gigi atau ke dokter gitu mahal itu buang jauh-jauh karena memang kalau misalnya kita sudah sadar dan kita sudah riset harga segitu tuh hal normal, hal wajar ya. Berarti kalau stigmanya mahal atau dibalik aja nih, oh udah emang mahal sih, memang perawatannya segitu menurut saya itu mahal. Berarti solusinya apa nih supaya tidak ada stigma mahal? Harus apa itu? Ya ke tukang gigi. Ya harus preventif, jangan sampai jangan sampai kalian tuh menemukan sebuah permasalahan gigi yang sangat menguras biaya lah gitu loh maksudnya. Betul. Jadi harus tadi sudah bahas, iya. Kan enggak masuk. Kan ini jokes dok. Jadi sebaiknya bagi sobat-sobat nih yang sudah justru kamu tadi bilang harus ke tukang gigi itu justru akan membuat biayamu semakin banyak. Sudah aku kasih tahu itu aja gitu. Iya dok. Nah jadi waspadalah bagi sobat-sobat Arja yang lebih baik tabung aja dulu duitnya. Jadi kalau misalnya mau perawatan gigi sebaiknya ke dokter gigi atau ke spesialis langsung. Ya itu lebih baik lah, itu lebih better. Kalau kalian mampu ya cari dokter spesialis gitu. Tapi kalau misalnya kalian hanya mampunya dengan dokter gigi yang GP yang umum ya carilah dokter gigi yang cocok dengan harga kalian dan cocok dengan perasaan kalian gitu. Betul. Ya cocok harganya tapi nggak cocok perasaannya karena setiap datang dimarahin terus ya nggak enak juga kan dia. Nggak enak hati. Ya itu aja sih, udah itu aja tutup selesai. Oke deh. Nah banyak sekali yang kita dapatkan insight dari beliau ini sangat banyak. Jadi pada sobat-sobat Arja jangan lupa untuk terus tonton podcast kami di Arja Entertainment. Jangan lupa juga komen bagi sobat-sobat yang mau tanya-tanya masalah kesehatan gigi dan mulut atau mau konsultasi di Arja gratis bulan ini. Sampai bulan depan kayaknya gratis, insya Allah. Langsung saja komentar di bawah YouTube kami. Atau dari kalian ada yang mau dibahas. Atau pengen dok bahas ini dong temanya gitu. Betul. Itu gak apa-apa, tulis aja di komen. Siapa tahu kita bisa bahas itu. Oke deh. Atau dari sobat-sobat Arja yang mau tanya-tanya langsung podcast langsung boleh saja. Langsung duduk di sini guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Arja Entertainment. See you, bye-bye.